Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Putra. Saya akan membacakan Kota Tanpa Buku. Pernahkah kau ketemu buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan hayal. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum, informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bersandar dengan aneka satwa, dan berkenalan di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah disebut kota? Di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tiada beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu mereka berangkat tidur dan mulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berderet dan dalam rak yang tak terjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana teronggok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadi, tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Ia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resta Pria. Saya akan membacakan teks Kota Tanpa Buku. Kota Tanpa Buku. Pernahkah kau tahu buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan hayal. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum, informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang, melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya.
Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator berkata, aku rela di penjara, asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu mungkin dapat datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan juga datang dari cerita nenek moyang, sebagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun biasa beda, menempati bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan. Tidur kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu, mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu, mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya, buku-buku berderet dalam rak yang tak terjamah. Tiada tangan meraihnya membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah dan yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana terombang tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di dalam kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di dalam. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tidak bisa menjadi wadah pertemuan anak dan warga, menjadi pusat berkembangnya wawasan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Engkau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu berbeda, maukah kau menjadi orang yang boleh menghidupkannya? Kau bisa memulai dari sebuah sejak di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Samudra. Ingin membacakan kota tanpa buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan khayal. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua dalam menggunakan. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang, melintasi sepat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra melayang yang asal. Anda dengan aneka satwa dan berkenan di tengah padatnya kota, seperti rimba raya. Kau tahu buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu kawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Melalui buku menunjukkan batas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Iya, kota itu mungkin dapat datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita orang, dari dongeng sebelum tidur. Di rumah warganya pun tiada untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu mereka berangkat tidur dan memulai hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan.
Di dalamnya guru-guru berderet dalam rak yang tercemar. Di atas tangan meraih dan membawa halaman demi halaman dengan surat-surat. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana teronggok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di taman kota Mekah atau depan Semit, di desa terpencil di sisi pesisir atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di tempat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Jika kau menjadi orang yang menghidupkannya, kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca berbagai cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber pergembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang mulai menghidupkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ulfam akan membacakan kata tanpa buku. Pernahkah kau kepada buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa jika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai toko dan pemukiman nyata dan khayalan. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum. Informasi dari cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berbatu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara itu, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyentuh tanpa batas. Kau bisa terbang melintas sekali negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudera, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berjalan di tengah padannya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, "Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Dari buku terbebas dan ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu mungkinkah apa datang dari sumber lain, dari orang, televisi, ataupun internet, maupun informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama bertanya dan tidak. Bangun pagi bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang siang atas hari ini. Setelah itu mereka berangkat tidur dan melalui haji hari berikut. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan dengan di dalamnya buku-buku berderet dan rapian tak tercamur. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpuan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana teronggok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir atau kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekatmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah kumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang mencintai dirinya,
kau bisa mengunjungi dan mengajak teman-teman membaca dan berbagai cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan kebahagiaan. Jika tempat itu belum ada, maka kau menjadi orang yang mulai menghindarinya. Kau bisa melaluinya dari sebuah sudut teras rumahmu. Ajak teman-temanmu mulai langkah kau. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Ia akan menjadi teman sepertimu sepanjang hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.